Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membuat power supply bagi yang belum tahu ya. Untuk membuat power supply ini bahannya cuman sedikit ya. Ini ada colokan, ada trafo yang bukan CT ya, ada 2 buah elko, dan ada 1 buah dioda brick atau dioda kotak ya. Ini yang kita pakai elkonya yang 50 volt ya, 6800 mikro atau V. Ini plusnya, dan ini main sama plus yang satu digabung ya. Ini main sama plus digabung jadi 0. Oke, ini main, ini plus, dan main sama plusnya digabung jadi 0. Kita pasang di trafonya menjadi 0 ya. Oke, kita pasang saja. Jangan lupa ya, main sama plusnya elko digabung untuk membuat 0 ya di trafonya. Untuk trafo sebenarnya bebas, kita mau pakai yang CT atau bukan ya. Ini yang saya pakai sekarang ini bukan CT ya. Jadi DC nya cuman 0, 12, 15 sama 18. Ini ada 2 buah dioda brick ya. Kita ya pakai satu saja. Ini yang 35 ampere yang ini. Oke, kita pasang yang ini aja. Ini kabelnya sudah saya pasang biar lebih cepat ya. Ini ada gambar plusnya sama gambar DC ya. Ini jangan lupa nih, yang sebelah plus bukan main ya, tapi DC. Yang sudah saya pasang kabel kuning ini, dua-duanya ini harus DC nih. Oke, ini yang merah-merah ini main plusnya ya. Oke, kita pasang yang plus dulu ya, ke elko. Jadi plus dioda kita pasang ke plus elko ya, supaya lebih masak strumnya. Dan min dari atau negatif dari dioda kita pasang ke negatif dari elko. Nah, ini yang kita pakai bahan-bahannya bekas semua ya. Ini hanya contoh saja. Main plusnya sudah, kita tinggal pasang. Harus di sini ya. Ini kita pakai 12 saja, 12 volt ya dari trafo. Ini karena trafo bukan CT ya, jadi DC yang dari dioda ini yang sudah saya pasang kabel kuning 2, digabung saja nggak apa-apa. Kalau misalkan trafonya CT bisa di 12 ya. Ini karena trafonya bukan CT, jadi digabung saja nggak apa-apa. Ini yang kabel kuning ini. Jadi gabung saja nggak apa-apa ya. Kalau kita
sama kayak trafo CT ya, sebaiknya jangan digabung, kita pakai di 12-12. Oke, ini jangan lupa ya, kita pakai 12 ya, karena power supply itu baiknya di 12 ya, karena seringnya buat ngetes kalau di saya pribadi buat ngetes PCB power ya dan sejenisnya. Soalnya kalau kita pakai arus gede sayang drivernya ya. Kalau pakai 12 jadi arus kecil nggak mudah terbakar juga PCB nya ya. Oke, ini plus, ini sudah masak ya, kita tinggal pasang kabelnya saja. Ini main plusnya sudah kelihatan ya, ini plusnya, plus elko sama plus dioda yang sudah digabung. Ini ada kabelnya ya. Oke, ini plusnya sudah kita sambung. Oke, kita sambung nolnya dulu ya. Nol atau ground. Dan ini main ya, atau negatifnya. Jadi beda ya, 0 sama min itu beda di power supply ini. 0 sendiri, min sendiri. Jadi ini ada min 0 sama plus. Ini ada 3 kabel ya. Jangan lupa ya, buat pemula ini harus bisa membedakan ya, mana yang min dan mana yang 0, karena di power supply itu membutuhkan min sama 0 ya. Ini sudah kita kasih kabel ya. Oke, ini kalau contoh buat PCB ya, ini kita tinggal masukin ke plus, min ke min, dan 0 ke 0 ya. Ini cara pengecekan PCB seperti ini ya. Ini plus dan ini min, terus yang hitam ke 0. Nah, seperti itu ya buat contoh PCB nya ya. Buat teman-teman kalau mau merakit power ampli nih, contohnya seperti ini cara pemasangannya. Ini hanya contoh saja. Ini buat merakit PCB juga sama ya. Ada, ini hanya contoh saja. Kalau saya sih power supply ini buat pengecekan PCB ya, buat merakit PCB supaya mudah. Kita sudah ada power supply ya, buat pengecekan lebih mudah tentunya. Cuman ini tinggal penempatan saja. Buat kalian yang mau buat power supply tinggal ngasih box ya. Yang penting kita ketahui dalamannya dulu ya. Masalah box gampang lah. Ini kita tinggal pasang jalur AC nya ya, 220 sama 0 ya. Kabel colokannya seperti ini ya, kita solder dulu. Oke, kita sambung nolnya dulu, lalu 220 ya. Yang kedua 20 nya dulu, karena standar listrik di Indonesia itu adalah
220. Ini yang masuk ke jalur listrik ya. Kalau kita misalkan mau pakai saklar, tinggal ini ya, ini tinggal mutus yang 220 nya ya. Ya, kita tinggal putus lalu sambung ke saklar. Nah, seperti itu kira-kira. Masalah box gampang ya. Oke brother, buat kalian yang masih pemula, semangat menyolder ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komennya, masukannya supaya saya bisa update video selanjutnya ya. Oke, dari saya mungkin itu saja dulu ya. Sekiranya sudah paham, bagi kalian yang belum paham boleh komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.